Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sartika dengan NIM C1F023012. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai laporan pendampingan proses produk halal yang saya jalani. Yang pertama yaitu mengenai latar belakang sertifikasi halal dan pendampingan. Pentingnya sertifikasi halal bagi produk UMKM semakin krusial seiring berlakunya kewajiban sertifikasi halal sesuai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal di Indonesia yang bertujuan memberikan jaminan dan perlindungan kepada konsumen muslim. Oleh karena itu, program pendampingan ini dirancang dengan tujuan utama untuk membantu usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM dalam memenuhi persyaratan tersebut dengan memfasilitasi proses pengajuan dan memastikan produk UMKM mendapatkan sertifikat halal secara efisien. Yang kedua adalah profil pendamping dan pelaku usaha, yaitu profil pendamping saya sendiri yaitu Dewi Sartika di bawah naungan lembaga LP3H Universitas Jambi telah mendapatkan sertifikat tanda lulus pelatihan pendampingan proses produk halal, yang mana dalam uraian pelatihan ini saya membuat akun di Lembaga Halal ID, lalu dilanjutkan dengan pelatihan dan belajar di Akademia Edu, dan dilanjutkan dengan masuki website Si Halal dengan akun yang sama dengan di Lembaga Halal ID. Selanjutnya ada profil pelaku usaha yang saya bantu dampingi untuk mendapatkan sertifikat halal, yaitu Kak Susilawati dengan nama usaha Es Jeruk Praswell. Alamat usahanya terletak di RT 01, Kelurahan Teluk Kenali, Kecamatan Telanai-Pura. Jenis produk yang diproduksi yang pertama ada es jeruk peras dan yang kedua adalah minuman serbuk sari dengan kode KBLI 10330 dalam cakupan industri pengolahan sari buah dan sayuran. Untuk status pengajuan sertifikat halal saat ini telah terbit pada tanggal 23 Oktober 2025. Yang ketiga adalah metodologi pendampingan saya, yaitu pertama saya sosialisasi halal. Saya datang langsung ke tempat atau lokasi usaha dengan memberikan edukasi kepada pelaku usaha terkait urgensi sertifikasi halal dan skema self-declare. Yang selanjutnya saya verifikasi lokasi juga, jadi memastikan tempat produksi bebas dari najis dan bahan non-halal atau babi dan turunannya. Selanjutnya saya melakukan audit bahan, yaitu pengecekan label kemasan bahan baku apakah halal atau tidak dan faktor pembelian. Selanjutnya pengurusan administrasi, di mana saya dampingi dan bantu pengurusan NIB-nya. NIB ini merupakan nomor induk berusaha berbasis risiko agar sesuai dengan KBLI usaha. Memastikan pelaku usaha memiliki dokumen kependudukan atau KTP yang valid untuk pendaftaran akun. Yang keempat adalah proses dan alur sertifikasi self-declare. Yang pertama adalah membuat akun Si Halal. Jadi pelaku usaha dan dibantu oleh saya sebagai pendamping membuat akun pelaku usaha di website Si Halal. Yang kedua, melengkapi data pelaku usaha. Jadi berdasarkan pengalaman pengajuan yang saya lakukan, dokumen yang diperlukan pelaku usaha itu meliputi yang pertama adalah nomor induk berusaha atau NIB, lalu kedua kartu tanda penduduk atau KTP, lalu yang ketiga melengkapi data lainnya seperti nama pelaku usaha, KBLI usaha, alamat pabrik dan outlet di Si Halal. Selanjutnya yang ketiga yaitu mendata bahan dan produk. Jadi pelaku usaha dan saya pendamping melakukan pendataan bahan baku sederhana. Jadi bahan baku yang digunakan adalah seperti jeruk, gula yang ada sertifikat halal, air, batu es, serbuk rasa halal, kemasan dan juga pembersih atau cleaning agent yang ada, dan memastikan bahan mudah dilacak dan semua bahan baku berasal dari sumber halal. Tidak menggunakan alkohol atau bahan turunan haram. Lalu mencantumkan jenis-jenis produk yang diproduksi dan proses produksinya seperti apa. Pelaku usaha menyatakan juga secara mandiri bahwa produk memenuhi kriteria halal. Selanjutnya yang keempat, verifikasi oleh P3H. Pendamping atau saya sendiri melakukan verifikasi dan validasi bahwa produk baik bahan dan proses produksi memenuhi kriteria halal. Pelaku usaha menyatakan komitmen menggunakan kriteria halal dalam proses produksi sehingga bisa disetujui oleh pendamping, yaitu saya sebagai pendamping produk halal. Yang kelima, dokumentasi. Jadi ada dokumentasi proses produksi, tempat produksi, lalu pelaku usaha dan pendamping juga berfoto di tempat produksinya. Selanjutnya pengajuan ke LP3H.
Pengajuan self-declare yang telah diinput atau selesai diinput oleh pelaku usaha dan diverifikasi oleh pendamping akan diajukan ke lembaga LP3H dan akan diproses lebih lanjut oleh Fatwa MUI Pusat untuk dinyatakan mendapatkan sertifikat halalnya atau tidak. Selanjutnya pasca terbit, jadi setelah sertifikat halal keluar, jadi saya memberitahu pelaku usaha bahwa status telah selesai proses produk halalnya dan mengedukasi untuk mencantumkan logo halal setelah sertifikat terbit dan tak lupa memastikan implementasi sistem jaminan produk halal untuk dipertahankan. Yang kelima adalah lampiran visualisasi. Jadi ini adalah dokumentasi pendampingan saya di lokasi usaha. Jadi ada foto produknya, ada foto proses pembuatannya, dan juga ada foto saya bersama pelaku usaha di tempat usaha tersebut. Yang kedua adalah dokumen terbit sertifikat halal, di mana sertifikat halal ini telah terbit pada tanggal 23 Oktober 2025 atas nama Kak Susilawati selaku pelaku usahanya. Tercantum pula nama produk dan juga nama outlet atau gerai tersebut. Kesimpulannya, jadi berdasarkan hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh saya sebagai pendampingnya, Es Jeruk Praswell telah memenuhi persyaratan kehalalan yang ditetapkan oleh BPJPH. Penggunaan bahan baku dan proses produksi juga telah sesuai dengan standar kehalalan yang berlaku. Pengajuan sertifikat halal self-declare telah disetujui oleh Komite Fatwa sehingga layak untuk mendapatkan sertifikasi halal self-declare oleh BPJPH. Saran saya dalam upaya mempertahankan dan menjaga kehalalan produknya, diharapkan pelaku usaha atau sebagai penyelia halal Es Jeruk Praswell dapat terus memantau dan mengevaluasi proses produksinya secara berkala untuk memastikan bahwa semua standar kehalalan tetap terpenuhi dengan konsisten. Baiklah, sekian dari saya terkait laporan pendampingan proses produk halal. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.